saya punya kuasa di sana, kuasa untuk menghentikan seorang yang berusaha untuk mengganggu jalannya acara itu. Kalau peran saya dianggap memang kurang optimal dan sebagainya, saya mohon maaf. Tapi saya nggak ada excuse lain selain bahwa panduan saya adalah sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Mungkin yang Bang Farhad nggak pernah ketahui, ya uang itu sudah saya berikan kepada Agus, Bang. Ya masa yang seperti ini kita harus ungkap. Ya masa yang seperti ini kita harus ungkap. Apabila ada gestur, kata-kata yang dirasa mengganggu, ya saya sudah sampaikan permohonan maaf. Ya karena memang saya nggak sempurna orangnya. Gini, Bang, kalau kita mau cerita peristiwa mediasi kedua, kita nggak bisa lepaskan dari mediasi pertama. Di mediasi pertama, semua orang tahu saya hadir sebagai sosok moderator di sana. Dan saya hadir di sana atas permintaan dari kuasa hukum Teh Novi, termasuk tim Yayasan Teh Novi. Kuasa hukum Teh Novi namanya Brian Praneda, dan waktu itu pengurus yayasan Mas Gary yang minta saya untuk hadir di sana. Dan lagi saya sudah tegaskan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam podcast Curhat Bang Densu, saya hadir di sana, inisiatif saya untuk melakukan kebaikan. Saya hadir di sana karena saya tahu bahwa ada suatu upaya untuk menjalin kesepakatan dari pihak-pihak berperkara, yakni pihaknya Agus Salim dan juga pihaknya Teh Novi. Dan yang saya tangkap di ending dari pertemuan di Gedung Juang waktu itu adalah adanya upaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan dua opsi. Satu, opsi di mana pihak yayasan tetap mengelola uang itu untuk kepentingan pengobatan mata Agus. Kedua, ada pihak ketiga yang akan mengelola uang itu juga untuk kepentingan pengobatan Agus, dan itu ditawarkan. Dan waktu itu diresponkan untuk pikir-pikir dari pihaknya Farhad Abbas. Waktu itu ada Marlina sebagai kuasa hukumnya. Dan ada dua orang juru bicara yang juga hadir di sana. Nah, bagi saya itulah awal mulanya. Jadi ini sudah dimulai dan harus diakhiri. Jadi tanggal 19 saya dikontak oleh Bung Farhad Abbas. Saya dimintai untuk kembali hadir di sana untuk mengambil peran dalam mediasi kedua perkara donasi Agus Salim. Yang saya tanyakan tentu bagaimana perkembangannya, dan Farhad Abbas mengatakan ada perkembangan positif dan titik terang. Dia bilang bahwa uang itu bisa dikelola oleh yayasan secara mandiri dan nanti akan digunakan untuk pengobatan mata Agus. Tentu ini hal yang positif kan, karena itu permintaan dari pihaknya Teh Novi sendiri ataupun pihak yayasan. Dan tentu ya apapun ya harus kerjakan secara cepat gitu. Dan saya juga nggak otomatis percaya dong. Saya juga tanya sama Bang FA, saya bilang, Bang, ini beneran sudah mau damai? Terus Bang FA bilang, benar, ini akan segera damai, dan lihat saja pihak PH-nya Teh Novi bersurat ke PH-nya Bang Farhad Abbas atau PH-nya Agus Salim, yaitu pihak Bang Farhad Abbas. Nah, disitulah saya diminta sebagai seorang moderator dalam acara yang mana kita lihat memang endingnya nggak baik waktu itu. Gitu kira-kira Bang. Kehadiran saya itu di situ, saya sudah tahu bahwa itu akan ada pertemuan. Saya sudah melihat surat itu, surat dari pihak yayasan untuk kemudian membangun komunikasi semacam mekanisme pengelolaan untuk pengobatan Agus. Kira-kira begitu. Dan saya lihat tanda tangannya siapa di sana, dan singkat cerita ya seperti yang saya sudah ceritakan. Ya kalau yang ada di tangkapan-tangkapan media sosial, ya bagi saya itu hanya pecahan-pecahan kejadian yang memang tidak seutuhnya menjadi satu kebenaran. Ya gini Bang, kalau misalnya memang ada hal yang dirasa mengecewakan, ada hal yang dirasa mengganggu dari saya ya, saya to be honest, saya minta maaf. Ada gestur, ada kata-kata yang dirasa tidak seharusnya terjadi, ya saya juga minta maaf.
ke pihak-pihak berperkara, semua ada di situ. Ada Bang Farhat, ada Teh Novi, ada Brian, ada Krisnamurti, Agus, semua saya minta maaf deh. Karena saya bagaimanapun saya seorang manusia Bang, pasti saya punya kelemahan. Ya saya sudah berupaya seoptimal mungkin, sekuat-kuatnya, dan saya tahu bahwa orang-orang di sana adalah semua orang baik. Intinya itu aja Bang, orang-orang baik. Inisiatif itu menjadi ukuran mereka orang baik. Inisiatif untuk bercakap-cakap, berkomunikasi, untuk menyelesaikan perkara itu hitam di atas kertas, itu kan berarti orang baik Bang. Mereka berupaya untuk saling tolong-menolong, artinya itu orang baik. Jadi saya positive thinking di situ Bang. Gitu. Bung Farhat orang baik, Teh Novi orang baik, Agus Salim orang baik, Brian orang baik, Krisnamurti orang baik, dan semua juga orang baik. Nah kalau misalnya memang ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan dan lain sebagainya, dari saya dirasa kurang, kepada pihak-pihak yang menyaksikan, saya sampaikan permohonan maaf saya. Gitu. Itu pijakan saya dulu Bang. Tapi kalau mau mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan, saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan. Di podcast Bang Densu kan ada cover both side di sana, ada Teh Novi, ada Gary, ada saya. Ya lebih kurangnya seperti itulah. Saya nggak mau menambah kurangin. Prinsipnya sudah dijelaskan bahwa saya ada di sana. Saya pegangan saya adalah satu draft yang saya dapatkan dari Bung Brian Praneda, PH-nya Teh Novi, itu di print dan dikasih ke saya. Saya ini kan Bang seorang moderator dan saya melakukan pekerjaan ini sudah cukup lama sebagai seorang pembawa acara dan lain sebagainya gitu Bang. Berbagai kesempatan saya juga punya pengalaman untuk memandu satunya jalannya komunikasi, kira-kira seperti itu. Nah, pegangan saya dalam setiap acara pasti tentu yang ada di depan mata. Apa itu? Dia draft itu Bang, gitu. Kalau kita lihat dalam berbagai kesempatan saya misalnya di acara debat misalnya Bang ya, debat gubernur misalnya. Ya panduan saya adalah draft yang dikasih oleh pihak KPU kepada saya waktu saya di Bangka Belitung pemilihan gubernur, saya jadi moderator debatnya di sana dan saya punya kuasa di sana, kuasa untuk menghentikan seorang yang berusaha untuk mengganggu jalannya acara itu, dan itu jadi kuasa penuh bagi saya selama semuanya melakukan tata tertib A sampai Z, ketentuan-ketentuan itu dan semua yang ada di dalam draft itu. Pegangan saya kan cuma itu kan Bang gitu. Sama halnya ketika saya jadi moderator deklarasi kemerdekaan pers calon presiden waktu kontestasi Pilpres 2024. Pegangan saya adalah tata tertib dan draft yang diberikan oleh Dewan Pers kepada saya. Acuan saya cuma itu. Kalau saya nggak mengacu pada situ, artinya saya berpihak dong. Itu artinya saya keluar dari rambu-rambu itu. Nah, ketika saya ada di Verde di Kuningan 26 November 2024, ya saya tetap menjadikan draft sebagai acuan. Nah, itulah yang dibahas. Nah, Mas Gary kan sudah cerita di podcast Bang Densu juga, bisa di cross check, kita nggak menambah kurangin, bahwa memang ada dua perundingan. Satu perundingan yang mana itu tidak diliput oleh media, mungkin ada beberapa TikTok live yang menangkap itu, termasuk Mas Gary sempat live TikTok juga di situ. Dan kedua yang dianggap masih perundingan itu adalah setelah break makan siang. Yang banyak tangkapan-tangkapan itu kan setelah break makan siang itu. Nah, perundingan pertama saya datang di situ jam 10:30. Nah, di situ saya diberikan draft dari Bung Brian Praneda. Saya cek, saya baca dong. Pasti orang akan tanya, apakah Anda baca itu? Ya, saya baca draftnya. Saya baca, saya coba pahami. Oke. Terus apa keberatannya dari pihak FA? Begitu kan, dari pihak Agus Salim gitu kan. Ternyata ada poin yang mereka keberatan. Kalau nggak salah itu poin di mana sisa uang yayasan itu, andai kata pengobatan selesai, akan digunakan untuk peruntukan Mas Agus Salim penunjang kehidupan dengan izin dari Kementerian Sosial. Kira-kira begitu bunyi pasal itu. Dan itu sempat dibahas alot, tapi pada akhirnya itu semua reda dan sepaham satu halaman mengenai itu. Termasuk juga pihak Teh Novi, yaitu Bung Brian Praneda dan juga Mas Gary yang ada di situ. Dan di kubunya Agus Salim ada FA dan Krisnamurti waktu itu. Dan situlah terjadi pembahasan. Nah, mengenai pasal-pasal lain, kan ada yang bertanya kepada saya, Bang, apakah itu tidak dibaca, yang dianggap memberatkan oleh pihak memberatkan Teh Novi, kira-kira begitulah ya, karena harus melakukan donasi ulang apabila dirasa kurang, apabila ada kesepakatan, donasi lagi, terus kemudian ahli waris, penerima sisa dari uang yayasan itu adalah ahli warisnya Agus dan lain sebagainya begitu kira-kira kan.
Tapi pasal-pasal itu nggak dibahas di situ. Dalam poin saya, tentu sebagai seorang moderator, ya selama itu nggak dibahas, berarti itu sudah aman-aman saja. Artinya itu sudah deal begitu kan. Dalam pahaman saya kan seperti itu gitu loh. Dan rujukan saya cuman itu. Dan ternyata di luar dugaan saya setelah break 1 jam ya, 1,5 jam makan siang, masuk lagi ke dalam. Setelah masuk lagi ke dalam, dan disitulah terjadi tensi tinggi. Ketika sepengetahuan saya di situ ternyata ada semacam klausul tambahan yang mau dimasukkan, kira-kira begitu. Masuk lewat teleponnya Bang Densu, kemudian saya angkat telepon itu, kemudian telepon itu diminta oleh Farad untuk dimatikan karena dianggap mengganggu dan lain sebagainya gitu kira-kira ya. Sisanya seperti yang teman-teman saksikan. Lagi-lagi kalau peran saya dianggap memang kurang optimal dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Tapi saya nggak ada excuse lain selain bahwa panduan saya adalah sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau saya sih berharap tadinya, kalau ini saya bisa berharap ya, Bang, saya bisa berharap nih, bisa nggak ya klausul-klausul itu sebelumnya dimasukin gitu. Kan klausul ini yang mengajukan siapa kita tahu, dan yang keberatan siapa kita kasih tahu. Harusnya dirapikan dulu klausul itu, baru kemudian kita bahas bersama, baru kita take out yang mana. Dan kalaulah saya tahu ada penjelasan-penjelasan yang saya baru dengar di podcast Bang Densu, ya tentu saya bisa mengambil ancang-ancang itu. Maka kan saya bilang, saya ada dalam satu posisi di mana saya lagi menyerap suatu informasi bahwa ini siapa ya yang kemudian menempatkan saya dalam posisi ini. Kemudian, ya intinya saya nggak mau berbasa-basi. Kalau saya salah ya saya mohon maaf, itu aja. Kemarin di podcast Bang Densu sudah jelas kan penjelasan Tenovi dan Mas Gary di sana. Saya nggak mau menambah kurangi bahwa ternyata kan mereka menyatakan kalau disuruh tanda tangan mereka akan walkout. Artinya kan memang walkout itu sudah direncanakan. Kalaulah walkout itu sudah direncanakan pasti saya akan kaget. Tapi yang kelihatan di sana pasti saya kaget. Saya kaget betul kan. Dan kemudian Bung Brian Praneda bahwa dia mundur dari kuasa hukumnya Tenovi, saya pun nggak ekspektasi. Saya kok ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian banyak orang yang menuding saya bahwa saya bertepuk tangan. Pasti kan? Anda sebagai moderator bertepuk tangan. Bertepuk tangan kepada siapa? Nah, yang saya jelaskan berdasarkan dokumentasi itu kan saya nggak tepuk tangan ketika Tenovi walk out. Yang jelas saya kebingungan. Itu satu. Karena kan saya sudah bilang saya berupaya sekuat mungkin untuk mendudukkan mereka dalam satu konferensi pers di mana media sudah ada di situ. Yang kedua, saya juga sudah bilang bahwa saya bertepuk tangan terhadap forum, di mana forum itu kan diselesaikan oleh sebuah ucapan, sebuah kalimat. Kalimat siapa? Kalimat Brian Praneda. Ketika kliennya pergi, dia tetap stay di sana. Dan bagi saya, ya itu ya psikologis lah. Psikologis, layaknya ya sebuah paripurna. Kalau DPR kita lihat, ada yang sepakat, ada yang walkout dan lain sebagainya, kecewa ya tepuk tangan dan sebagainya. Andai pun memang tepuk tangan itu diartikan sebagai bentuk keberpihakan atau ada yang merasa terganggu dengan tepuk tangan itu, ya saya mohon maaf Bang. Bukan apa yang saya rasakan, tapi apa yang saya dapatkan. Tentu pasti publik bertanya-tanya, apa yang Anda dapatkan dari itu? Publik pasti punya kecurigaan. Saya dicurigai makan uang yayasan. Saya dicurigai berkomplotan untuk mengambil yang bukan hak saya dan sebagainya. Dan saya sudah jelaskan juga di seniornya Bang Densu juga, dan saya sudah sampaikan bahwa ya motif saya ikhlas kok, saya mau bantu, itu aja gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa terganggu ya saya mohon maaf. Kalaulah saya dirasa kurang optimal ya posisi saya harus minta maaf aja gitu Bang, karena yang saya lakukan sejujurnya dan mereka juga mengetahuinya bahwa itu saya lakukan benar-benar atas dasar keikhlasan. Oh iya, mengenai podcast Dr. Richard Lee ya, di hari yang sama itu, di mana pertemuan di Verde itu kan buntu dan ada walkout dari Tenovi dan mundurnya PH Brian. Saya diajak oleh Bung FA untuk tayang di podcast Dr. Richard Lee. Syutingnya di tempat yang sama? Persis di tempat yang sama. Ya, saya lupa lantai 20 atau lantai berapa, tapi saya ikut di podcast itu. Jadi saya sesungguhnya nggak ada soal ya.
dengan podcast itu. Tapi kan sering berkembangnya waktu, pasti melihat posisi saya seperti apa. Saya ada dalam posisi serba salah sebetulnya. Bahwa saya dianggap berpihak sana sini dan lain sebagainya. Padahal kan saya ada dalam satu konsistensi. Saya memulai sesuatu dan saya ingin mengakhirinya. Tapi terlepas dari itu, ya publik yang menilainya. Dan saya juga sudah mohon maaf kan. Saya sudah sampaikan itu di podcastnya Bang Densu. Saya juga sudah sampaikan itu juga di podcastnya Bung Pablo. Jadi saya sampaikan itu semua. Jadi saya terus terang ya berharap ya keadaan mereda. Ini seperti itu. Tapi lepas dari itu, ya saya minta sebetulnya sebagai etikat baik ya sebetulnya ke Dr. Richard Lee untuk juga memahami keadaan saya. Memahami keadaan saya bahwa apa yang disampaikan pada hari itu, nah itulah yang memang dalam konteks hari itu. Seperti itulah di konteks hari itu. Dan kalaupun ada permintaan saya, betul saya sempat minta, intinya part saya bisa tidak dihilangkan. Karena kalau saya duduk dalam satu part, tentu orang akan berpraduga, orang akan menduga bahwa saya berpihak dan sebagainya. Tidak ada Novi saat itu kan? Betul, dan tidak ada Novi juga yang waktu saat itu di sana dan lain sebagainya. Dan kalau di podcastnya Bang Densu kan ada Novi, ada Gary, ada saya, dan itu kan komprehensif. Dan sesungguhnya kan sudah ada permufakatan, ada konsensus yang dibangun, dan seperti itulah yang benar-benar terjadi gitu. Jadi bagi saya sebetulnya itu saya minta sebagai bentuk itikat baik aja dari Dr. Richard Lee ya untuk memahami kondisi saya gitu. Dan kalau memang itu memang harus ditayangkan pun ya saya pun nggak ada soal sebetulnya. Saya nggak ada masalah di situ karena apa yang saya sampaikan memang yang sebetul-betulnya terjadi, yang benar-benar terjadi, dan yang penting untuk dipahami bahwa itu adalah konteks pada hari itu dan peran saya sebagai seorang moderator, dan waktu itu saya juga ditanyai mengenai pandangan-pandangan saya sebagai seorang jurnalis, kira-kira begitu. Apa yang terjadi dari berbagai pihak itu kan dipadukan dalam podcastnya Bang Densu. Kalau istilahnya itu tabayun, ya tabayunnya di situ. Dan kalau itu ditayangkan oleh Dr. Richard Lee ya silahkan saja. Tapi yang jelas yang tayang di Dr. Richard Lee ya itu ya yang sebelum tabayun, sebelum bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, kedua belah pihak. Waktu itu kan masih jadi misteri sebetulnya bagi saya. Kenapa Teknovi walkout dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu ya lagi dan lagi ya saya coba memahami keadaan-keadaan termasuk dari pihak Teknovi, termasuk dari pihak Agus Salim dan lain sebagainya. Intinya begini, saya mau bilang bahwa saya yakin pihak-pihak yang berperkara ini adalah orang-orang baik kok. Saya yakin Bung Farhad Abbas itu baik. Saya yakin Mas Agus Salim juga orang baik. Saya yakin Teknovi juga orang yang baik. Saya yakin Densu, Bung Pablo, semua orang yang ada dalam pusaran ini dari donatur dan sebagainya, mereka itu orang baik. Semua itu ingin mencari satu jalan penyelesaian. Dan itu adalah alasan saya ada dalam pusaran ini. Tapi kan ini ada benang kusut yang mana saya ada di dalam pusaran itu dan saya baru menyadari itu, sekomplikasi itu. Dan lagi dengan keadaan saya apapun itu ya saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya katakan siapapun yang terganggu, siapapun yang merasa bahwa saya tidak optimal, saya dirasa mengecewakan, saya mohon maaf ke semua pihak. Ke semua pihak yang berperkara waktu itu. Saya diminta waktu itu ada di sana. Saya mohon maaf kepada Teknovi, mohon maaf kepada Agus Salim, mohon maaf kepada Bung FA, Mas KM, terus Bung Brian, semua pihak lah, termasuk orang-orang yang menghujat saya ya. Ya saya juga mohon maaf lah. Apabila ada gestur, kata-kata yang dirasa mengganggu, ya saya sudah sampaikan permohonan maaf. Ya karena memang saya nggak sempurna orangnya. Kira-kira gitu. Berarti intinya apakah podcast itu boleh atau tidak boleh ditayang? Atau ada catatan tertentu? Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee kan. Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee. Ya consideration saya kan saya sudah sampaikan. Positioning saya kan sudah sampaikan. Sebagai satu bentuk tayangan, saya sudah sampaikan consideration saya. Andai kata pun memang itu ingin ditayangkan, ya silahkan. Ya, terima kasih Bang Farhad. Ya, kalau perihal ini harus dibuka ya kita buka gitu. Ya, saya berterima kasih apresiasi dari timnya Bang FA yang meminta rekening saya untuk berikan
pengganti transport alias bensin nyebutnya kepada saya, dan lagi ya, bukan sebagai honor profesional moderator. Karena abang juga sudah bicara kan kepada saya, dan abang juga sudah sebutkan untuk Agus seperti apa. Kan saya sudah jawab seikhlasnya. Dan memang dari tujuan awal memang saya mau ikhlas dan memang niat baik, Bang. Makanya ya sekali lagi terima kasih Bang Farhad. Ya saya lihat ini niat baik dari timnya Bang Farhad. Layaknya kemudian niat baik dari Bang Densu yang minta nomor rekening saya, kemudian juga ingin mentransfer kepada saya peran saya sebagai moderator di Gedung Juang. Ya saya juga berterima kasih kepada Bang Densu dan ke pihaknya Teh Novi kan. Begitu. Tapi yang jelas kan saya sudah bilang saya ikhlas. Dan seperti yang saya sampaikan kepada Bang Farhad juga, memang tujuan saya memang ikhlas ke Agus. Jadi Bang, mungkin yang Bang Farhad nggak pernah ketahui, ya uang itu sudah saya berikan kepada Agus, Bang. Ya masa yang seperti ini kita harus ungkap. Saya memberikan kepada orang yang saya rasa betul-betul memerlukan, Bang. Dan di sini ya saya melihat sosok Agus dalam posisi yang memang memerlukan. Ya saya nggak harus up kan, saya memberikan lewat istrinya Mas Agus, rekening istrinya Mas Agus, Mbak Elmi. Saya kontak anaknya Mbak Wawa. Dan itu sudah saya sampaikan dan memang itu sudah komitmen saya. Dan saya juga sudah sampaikan juga, selagi saya bisa menolong orang, saya memang tolong. Saya memang ikhlas. Dan itu bentuk dari keikhlasan saya. Ya kalau Bang Farhad mau lihat, ya sebetulnya ini nggak pantas ya. Kenapa saya bilang nggak pantas dan nggak etis? Karena ya layaknya membahas pengganti bensin ataupun uang transport narasumber aja ketika bicara di TV-TV. Kita kan nggak ungkit hal yang sedemikian gitu, dan kita juga nggak bahas kemana-mana. Tapi ya nggak apa-apa, kalau memang harus ditunjukkan, ya kita tunjukkan Bang, bahwa Abang, saya ikhlas, terima kasih Abang menghargai dan mengapresiasi keringat, waktu, bensin, tenaga, apapun yang saya lakukan di sana. Dan itu sudah saya berikan. Saya berikan ke Ulan, Mbak Ulan. Saya kontak Mbak Ulan, saya ini Abraham, saya kirim ke Mbak Ulan, tertuju ke rekeningnya Elmi Nurmala dari Abraham, semoga berguna. Dan mereka juga sudah menyampaikan semacam terima kasih lah kepada saya. Saya ini kan nggak mau angkat yang begini ya, karena ini kan niat baik ya, niat baik sebaik-baiknya kan memang tidak usah di-up di media kan. Tujuannya kan itu. Lagi pula kan cobalah dipahami Bang Farhad yang baik hati. Kalau posisi saya menunjukkan saya memberi kepada Agus, pasti orang akan cenderung berpikiran yang aneh-aneh lagi dan lain sebagainya. Sengaja saya nggak harus bicara soal yang seperti ini. Ya dikiranya nanti kita semacam berpihak dan lain sebagainya, silahkanlah penilaian seperti itu. Ya saya mau bilang bahwa ya memang benar, saya konsisten dari awal, sepeser pun dari pusaran kasus ini kalau saya diminta membantu, saya membantu. Layaknya saya ditampil di siniar-siniar di podcast-podcast, ketika saya pun diberikan pengganti transport, ya saya juga nggak terima. Saya memang hanya ingin membantu dari awal. Lah sudah kadung seperti ini ya memang saya harus speak up, gitu kira-kira. Jadi terima kasih sekali lagi Bang Farhad atas apresiasinya. Terima kasih juga untuk seluruh timnya Bang Farhad, Bang Krisnamurti yang begitu mengapresiasi saya. Mengapresiasi betul saya atas apa yang saya kerjakan dan sebagainya. Dan juga terima kasih buat Tenovi, terima kasih buat Bang Densu juga yang punya inisiatif yang baik juga kepada saya untuk memberikan hal serupa. Lagi dan lagi komitmen saya serupa. Jadi saya memang sepeser pun memang tidak mau menikmati atau tidak mau mengambil untung apapun dari situ, dan itu adalah komitmen saya dari awal. Karena kan disebutkan memang seikhlasnya untuk Agus kan, di telepon itu kan dia bilang, untuk Agus saya bilang saya ikhlas, seikhlasnya. Makanya saya memang bertujuan memang itu diarahkan kepada Agus. Bisa dibayangkan kalau misalnya saya
terblow up seperti ini misalnya, untuk kemudian memberi kepada Agus, pasti orang akan mempertanyakan positioning saya lagi ya. Iya, keberpihakan dan sebagainya, ya sudahlah. Tapi ya sudah kadung seperti ini ya nggak apa-apa, ya silakan menilai sendiri. Tapi lagi dan lagi Bang, saya mohon maaf Bang Farhad, saya mohon maaf Bang Krisnamurti dan seluruh tim, termasuk Tenovi, termasuk Bang Densu, termasuk Gary, semua pihak, Bang Brian Praneda yang ada di situ, bahkan yang nggak ada di situ, Bang Pablo juga. Saya mohon maaf Bang Pablo, Abang bilang Abang kecewa ke aku mohon maaf. Semua juga orang di luar sana yang mengarahkan ini semua ke aku juga mohon maaf. Aku udah berupaya seoptimal mungkin, sekuat-kuatnya. Tapi ya kalau memang dirasa kurang, dirasa mengecewakan, dirasa kurang optimal dan sebagainya, saya hanya bilang mohon maaf. Saya sudah mencoba sebaik-baiknya. Terakhir Bang, pelajaran apa yang Bang Abe dapat dari semua keseluruhan ini? Ya saya nggak mau jadi moderator lagi lah. Ya kalau begini, gini ya, niatan kita tulus untuk membantu. Dan semua orang tahu itu. Dan kita juga nggak ada dalam proses itu secara tiba-tiba. Saya kan juga ke rumah Agus, saya ke rumah Tenovi, dan saya coba memahami ini. Tapi lagi dan lagi biarlah ini berproses pada tempatnya ya, proses hukum. Tapi kalau saya mau bilang, Tenovi orang baik, Bang Brian Praneda orang baik, Bang Densu orang baik, Bang Farhad orang baik, Agus Salim orang baik, Bang Pablo Benoa orang baik, Bang Krisnamurti orang baik, semuanya itu orang baik. Ya, mereka punya niat yang sama, tulus kok menolong orang. Coba dilihatlah, mereka punya kesamaan untuk menolong orang. Coba dilihat dari situ saja. Kalau kita mencari perbedaan-perbedaan kan pasti selalu kita nggak ketemu. Tapi coba dilihat dari positivismenya, coba dilihat dari kegerakan hatinya untuk menolong sesama. Semuanya niat baik, ya kembalikanlah kepada niat baik itu. Gitu kira-kira Bang.